Ya, saya diminta oleh panitia terkait dengan strategi komunikasi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Tentunya kalau di awal-awal tahun 2021 sebelum vaksinasi, kita juga harus kita kaitkan dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Vivi terkait dengan penularan virus dan sebagainya ya. Ini saya coba sampaikan terkait dengan analisis situasinya. Ini survei, sebenarnya banyak survei yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait dengan perilaku masyarakat dalam protokol menjalankan protokol kesehatan ya. Memang sifatnya masih dinamis angka-angkanya, jadi berbagai pihak juga tergantung waktunya itu juga bisa berubah. Terutama sih yang dikaitkan survei mencuci tangan pakai sabun ini masih cukup tinggi, 72,72% ya. Kemudian menggunakan masker yang sangat penting ya sekitar 71%. Sementara yang agak sulit memang menjaga jarak ya masih di kisaran di bawah 50% atau 47%. Dan jika dilakukan seseorang melakukan ketiganya, ini dari suatu survei itu lebih rendah lagi ya, mungkin dikarenakan faktor tadi ada masker kemudian kerumunan dan sebagainya. Kemudian beberapa alasan terkait dengan kelalaian ya tadi terkait dengan perilaku 3M tadi. Alasan kelalaiannya adalah lupa menggunakan ketika keluar rumah ya, ini sekian persen, 54%. Kemudian masih bisa waspada walaupun tanpa masker. Jadi memang ada perilaku-perilaku seseorang yang dia masih cukup waspada ya sehingga dia tidak menggunakan masker. Kemudian tidak ada kasus. Nah, ini yang merasa bahwa di sekitarnya mungkin dari sisi data sebagai zona hijau dan sebagainya itu walaupun rendah 10%, kemudian PSBB yang sudah diperlonggar ini sekarang juga ada istilah lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PKMM dan tambah lagi skala mikro ya, ini juga berpengaruh kalau sudah diperlonggar. Kemudian persepsi terkait dengan penularan sehingga seseorang itu lalai adalah bahwa corona virus tadi menular ketika batuk dan bersin. Ini mungkin juga dia merasa kalau hanya berbicara, jarak pendekatan dianggap belum menularkan ya. Kemudian ketika berbicara saja masih ada 23% dan menular ketika bernafas, artinya mungkin kalau berdekatan dalam keluarga misalkan itu 25%. Jadi ini berbagai survei yang bisa kita jadikan suatu bahan ya ke depan bagaimana dalam hal strategi komunikasinya. Ini satu survei yang dilakukan bersama-sama Kemenkes RI kemudian UNICEF ya di 34 provinsi. Ini sebelum timbul adanya suatu dari Badan POM EUA dan dari Fatwa MUI ya terkait dengan kesediaan menerima vaksin dengan total kurang lebih 112.000 orang lebih di 34 provinsi. Ini saya tandai bintang-bintang kalau provinsi tadi persentase yang menerima vaksinnya masih di bawah 60% ya. Jadi rata-rata itu mungkin sekitar 57-60%. Jadi provinsi Nangro Aceh Darussalam, kemudian Sumatera Barat, kemudian Kepulauan Riau, kemudian NTB, kemudian Sulawesi Tengah, termasuk juga mungkin berdekatan Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Yang lainnya sekitar variasinya antara sampai 74% ya. Jadi di sini dari data-data ini juga kita mungkin ada penguatan-penguatan di provinsi-provinsi tersebut. Kemudian dari survei tadi sekitar 54% nakes yang menyatakan mau divaksin. Ya ini dikaitkan dengan survei pada nakesnya. Kemudian karena memang sebagai tahapan pertama adalah nakes dan sekitar 42% yang belum memutuskan. Jadi pada saat itu nakes yang belum memutuskan masih cukup tinggi dan masih ada yang menolak ya. Mungkin karena masalah keamanan, kemudian masalah fatwa halal haram sebagainya belum ada sekitar 4%. Dari yang 4% ini alasan-alasannya mulai dari tidak yakin keamanan, tidak yakin efektif, kemudian takut efek samping ya. Kemudian tidak percaya vaksin, keyakinan agama, dan lain-lain. Ini juga mungkin nanti salah satunya juga dipengaruhi oleh berbagai media yang beredar khususnya media sosial. Sementara bagi yang belum memutuskan 42% itu rata-rata
sebagian besar adalah masalah efek samping ya 50% dan disusul terkait dengan efektivitas 26%. Jadi memang saat itu sangat ditunggu-tunggu hasil dari keputusan dari Badan POM dan juga tentunya dari Fatwa MUI. Ya, kemudian ada survei lagi. Ini survei tapi ini setelah saat mulainya vaksinasi ya. Survei yang dilakukan oleh Kompas ya dikaitkan dengan bersedia vaksinasi maupun yang menolak vaksinasi. Jadi kalau yang bersedia itu terkait dengan proteksi ya. Jadi takut tertular virus ini yang sebagian besar 51% lebih. Kemudian mengikuti anjuran pemerintah ya, kemudian yang gratis 10%, yang kualitas vaksin teruji 10%, dan sudah dinyatakan halal 4% ya, jadi memang sudah diperkuat di Fatwa MUI. Kemudian asal vaksin buatan dalam negeri Indonesia, karena waktu itu juga Bio Farma dianggap sebagai bagian dalam pembuatan vaksin, kemudian mengikuti anjuran tokoh agama dan lain-lain. Jadi saya rasa ini alasan-alasan orang mau bersedia divaksinasi. Sementara tadi dibandingkan dengan survei yang sebelumnya, waktu EUA dan Fatwa MUI belum keluar, ini setelah dilakukan vaksinasi, yang menolak vaksin ternyata masih ada karena faktor takut efek samping. Jadi ya itulah media-media juga kadang-kadang mempengaruhi ini benar atau tidak gitu ya, sehingga mempengaruhi seseorang yang tadinya belum memutuskan pun, walaupun sudah banyak orang mau bisa divaksin ya, banyak contoh dan tidak terjadi sesuatu, dia masih ketakutan juga. Salah satunya mungkin juga ya kalau di media TV itu sering dipertontonkan orang yang histeris ya. Kemarin saja saya mau periksa swab antigen, nggak tahu perawatnya bilang di poliklinik Kemenkes ya. Sangkanya saya sudah pernah katanya takut diperiksa swab, mungkin mirip saya kali, tapi dianggapnya diperiksa swab antigen saja dia sudah ketakutan. Kemudian belum teruji kualitasnya 31%, kemudian yang tidak wajib, takut disuntik. Ini faktor-faktor yang juga sangat mempengaruhi seseorang untuk menolak divaksinasi. Ya, kemudian dari hasil survei terkait dengan keterpaparan dan kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi. Jadi ini dari berbagai sumber informasi. Kalau ini ke arah kanan adalah makin tinggi kepercayaannya terhadap suatu, makin dipercaya sumber informasinya. Kemudian kalau ini makin ke atas, seberapa besar dia terpapar oleh sumber informasi tersebut. Jadi ini suatu kombinasi ya, angka-angkanya ada di sebelah kiri, tapi kalau gambaran misalkan para ilmuwan itu sangat dipercaya. Tadi contohnya Bu Vivi kalau sering paparan tentunya sangat dipercaya terkait dengan sebagai sumber informasi. Hanya memang Ibu Vivi sering bicara mungkin relatif masyarakat masih rendah terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Vivi. Mungkin webinar-webinar yang sifatnya ilmiah mungkin hanya berkembang di para ilmuwan atau di kampus gitu. Sementara masyarakat mungkin relatif terpapar dengan informasi-informasi yang sangat dipercaya relatif masih di bawah 50% ya, ini batas 50%. Kemudian televisi ya sebagai sumber informasi, masyarakat sangat terpapar dengan televisi. Ya di atas 60%, bahkan di sini berapa persen? 73% ya. Tapi masalah dipercaya ya walaupun relatif masih cukup tinggi di atas 50%, namun tentunya masih kalah daripada oleh para saintis atau ilmuwan ya. Begitu juga oleh ini WHO, kemudian tenaga kesehatan pemerintah maupun tenaga kesehatan lokal dari sisi. Tapi ini relatif yang sangat dipercaya oleh masyarakat sebagai sumber informasi yang di depan daripada garis ini ya. Namun kalau di atas garis ini yang orang masyarakat banyak terpapar adalah televisi dan sumber-sumber yang sifatnya online ya, tadi media sosial ya, website dan sebagainya, YouTube sebagainya, masyarakat banyak terpapar tentunya. Namun kalau dari sisi online relatif dari sisi kepercayaannya relatif rendah ya, di bawah 50%. Ya karena masyarakat juga masih menyaksikan apakah sumber informasi online ini bisa dipercaya atau tidak, karena
bisa berkembang hoax dan sebagainya atau disinformasi ya. Jadi antara benar dan antara hoax itu ada istilah disinformasi. Kemudian yang sifatnya klasik ya, koran, kemudian radio, masyarakat masih membutuhkan ya, walaupun keterpaparannya relatif sudah rendah, tapi relatif masih cukup dipercaya dibandingkan ya di sini ada jurnalis, ada ya ini bukan kata saya, ini hasil survei ya, politisi. Mungkin kalau pada saat mau pilkada baru politisi mungkin lebih terpapar di sini ya, tapi masalah kepercayaan itu relatif. Jadi ini kira-kira yang menggambarkan hasil survei suatu sumber berbagai sumber informasi dan juga dari sisi keterpaparan. Kemudian analisis lain tentunya terkait dengan tahapan dalam pemberian vaksinasi. Saat ini juga selalu ada update ya terkait dengan tahap pertama tenaga kesehatan saat ini sudah mulai memasuki tahap kedua ya. Ada suatu kebijakan-kebijakan dari Pak Presiden yang bisa tampil pada untuk pedagang pasar di Tanah Abang, kemudian kemarin di Yogyakarta di Pasar Beringharjo, tapi juga ada yang sifatnya untuk media, kemudian wartawan, kemudian juga tokoh pendidik ya. Jadi ini merupakan bagian dari tahapan kedua. Jadi tentunya kami di promosi kesehatan dalam strategi komunikasi juga harus bisa mengantisipasi ya. Ini kan baru di sekitar DKI Jakarta saja atau di ibu kota provinsi, tapi kita juga harus bisa meneruskan apa yang terjadi di pusat tadi untuk ke seluruh wilayah. Karena saat ini tahap kedua mungkin baru mulai di Jakarta atau di pusat, tapi juga sudah harus bergulir nanti di seluruh provinsi. Termasuk juga tenaga pelayan publik ya yang sudah mulai sejak akhir Februari kemarin di berbagai kementerian dan lembaga di Jakarta. Namun sementara di daerah baru menyelesaikan untuk tahap yang pertama tenaga kesehatan. Kemudian dari sisi pemberian vaksinasi ada berbasis Pasienkes ya, tentunya baik pemerintah maupun swasta, ini dari sisi sasaran-sasaran di tahap kedua. Kemudian ada yang berbasis institusi ya, BUMN, TNI, Polri, mungkin kemudian rumah sakit swasta yang BUMN tentunya, kemudian wakil rakyat, dan ada yang sifatnya vaksinasi massal di tempat. Jadi saat ini yang sudah banyak berlangsung di Jakarta, di Istora, kemudian baru kemarin mulai juga di Hang Jebat ya di PPSDM ya, untuk lansia juga, kemudian nanti ada vaksinasi massal yang mobile atau yang bergerak. Jadi hal-hal ini tentunya kami pun harus menyiapkan jenis media apa, kemudian harus ada persiapan sebelumnya. Contohnya saja pada saat pelayanan vaksinasi di Pasar Tanah Abang. Karena sebelumnya sudah cukup berkembang, para pedagang itu takut akan vaksinasi ya. Jadi pendekatan kami melakukan suatu vikon dengan para asosiasi, kemudian pengelola pasar di DKI Jakarta masih terbatas, dan waktu itu di Pasar Tanah Abang. Kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif bersama pedagang. Jadi banyak pertanyaan yang sering muncul yang kadang-kadang tidak kita siapkan sebelumnya. Jadi di lapangan di bawah tuh para pedagang khususnya, bukan yang pemilik kios itu ya, pedagang sendiri juga ada hal-hal yang sudah, oh ternyata persepsi mereka terhadap COVID, terhadap vaksinasi juga berbagai macam jenis, jadi sehingga memang dialog-dialog ini harus kita lanjutkan ya sampai pelaksanaan vaksinasi. Dan kami saat ini sedang merancang, kemarin sudah rapat untuk kegiatan pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh pasar se-Indonesia. Tentunya nanti bekerja sama dengan Badan PPSDM terkait dengan Poltekkes atau Bapelkes untuk bisa secara paralel karena waktunya relatif tidak banyak ya untuk tahapan kedua ini, di samping juga nanti terkait dengan lansia sebagai yang prioritas berikut yang sebelumnya. Kemudian bagaimana strategi komunikasi dari berbagai analisis situasi, sumber informasi dan survei tadi, tentunya ada tujuan, kemudian strateginya bagaimana, pesannya tentunya yang ujung-ujungnya adalah orang mau menerima vaksinasi. Ya. Kemudian selain menerima vaksinasi, mereka juga tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya, nanti apakah 3M atau 5M itu sebenarnya bagaimana mengemas narasi saja. Dan ini saluran-salurannya yang tetap media televisi, radio itu walaupun keterpaparannya rendah, tapi kan itu untuk orang-orang
muda atau produktif, tapi yang mungkin yang sebaya, yang lansia masih sering mendengarkan radio, TV ya, belum lagi yang wilayah-wilayah remote yang tidak terjangkau dengan jaringan medsos, mungkin dengan televisi, TVRI dan radio pun juga tetap harus dilakukan supaya mereka terinformasi. Belum lagi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian juga para kader relawan, kami juga sudah melakukan kampanye edukasi bersama Dharma Wanita, menyebar ke salah satu forum di Indonesia dengan melibatkan kader-kader PKK juga, waktu itu ada beberapa regional. Sehingga di berbagai sisi sasaran tetap kami sampaikan ya, dengan target tujuan semua pihak. Dan waktu itu juga kata Pak Menteri, sebenarnya lewat jalur ibu-ibu itu lebih mudah, karena ya kami juga melalui jalur PKK, kemudian juga yang banyak sasaran melalui organisasi masyarakat ya, NU, Fatayat, Muhammadiyah dan sebagainya yang punya sasaran banyak. Dan dari sisi tujuannya tentunya semuanya berkaitan dengan percaya terhadap vaksinnya, kemudian mendorong penerimaan ya untuk memotivasi mereka dan patuh terhadap protokol kesehatan. Dan strateginya mulai sifatnya komunikasi publik ya, komunikasi yang sifatnya massal, kemudian juga memberdayakan masyarakat. Kemudian ada berbagai kegiatan peningkatan kapasitas ya, apakah itu tenaga kesehatan sendiri, juga tenaga promosi kesehatan juga terhadap kapasitas berbagai jenis tenaga di luar kesehatan. Dan yang lebih penting adalah sebenarnya adalah strateginya melalui kerjasama lintas sektor. Kami juga menggerakkan dunia usaha atau private sector, dan kami saat ini sudah punya WA Group dengan dunia usaha yang mereka sangat membantu dalam mendukung kegiatan kampanye, sosialisasi di berbagai sasaran mereka, ya maupun juga karyawan mereka. Nanti mungkin berkaitan dengan vaksinasi mandiri, tentunya mereka akan lebih termotivasi lagi. Begitu juga terhadap organisasi masyarakat, organisasi keagamaan pun kami juga punya WA Group, dan informasi-informasi yang benar dari pusat, ya dari juru bicara Kementerian Kesehatan terhadap vaksinasi itu cepat tersampaikan, sehingga mereka tidak mendapatkan informasi yang berbau hoax atau disinformasi. Mereka kadang, Pak, ini benar atau tidak. Ini menjadi suatu saringan. Jadi berbagai WA Group yang kami siapkan, berbagai kalangan tadi bisa mempercepat menyampaikan informasi kepada sasaran masyarakat mereka. Dari sisi strategi komunikasi, tentunya untuk tenaga kesehatan ini di tahap awal, ya, waktu awal Januari, dan diharapkan akhir Februari itu sudah selesai semua tenaga kesehatan. Tentunya tetap bahwa tenaga kesehatan adalah orang yang punya resiko terhadap penularan, ya, apakah dia berkaitan langsung merawat maupun juga dengan di Fasiankes sendiri. Kemudian sudah diprioritaskan oleh pemerintah ya, karena faktor perawatan atau meninggalnya tenaga kesehatan cukup tinggi ini, harusnya memang tidak ada lagi tenaga kesehatan yang ragu-ragu atau menolak, ya, walaupun masih ada ditemukan ya secara individu, ya memang ya kita tidak bisa memaksakan, kecuali memang ada kewajiban. Ini mungkin kebijakan ya, kebijakan institusi ya, di mana tenaga kesehatan tersebut berada ya, karena prinsipnya kalau dia tidak tervaksinasi mungkin akan menularkan kepada keluarganya, kepada orang sekitarnya, kepada orang lain. Jadi ini kadang-kadang yang tidak disadari, hanya sebagai suatu keyakinan dirinya saja bahwa dia tidak memerlukan vaksinasi tadi. Kemudian kegiatan yang dilakukan, berbagai kegiatan sudah kami lakukan dalam bentuk webinar ya, maupun juga ada yang hybrid bersama ahli vaksin, tokoh agama, juga wakil dari MUI, kemudian ketua. Saya rasa ini sudah beberapa kali ya diselenggarakan oleh Badan PPSDM dan juga melalui tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian bentuk-bentuk media KIE juga sudah kami sebarluaskan melalui website kami maupun juga bersama-sama dari Kemenkominfo ya, kami kolaborasi, sering muncul di televisi karena memang uangnya lebih banyak di sana, sehingga kita lebih banyak yang lebih kata edukasi. Begitu juga terhadap SMS Blast ya, ke nakes-nakes dengan jaringnya. Kemudian untuk masyarakat sendiri sebenarnya kurang lebih sama, tapi mungkin lebih mendasar terkait dengan pengetahuannya. Jadi
intinya bahasa Promkes adalah aku tahu, aku mau, dan aku mampu. Jadi aku tahu itu mereka harus mendapatkan sumber informasi atau pengetahuan yang cukup untuk mereka mau, ya, menjadi aku mau, artinya mereka mau melakukan yang kita inginkan terkait dengan pencegahan COVID, kemudian juga vaksinasi. Sehingga kemudian lebih lanjut tadi adalah aku mampu untuk bisa menggerakkan orang lain. Ini yang kita harapkan siklus mulai dari aku tahu, aku mau, dan aku mampu tadi dalam berbagai media dan kegiatan, dan kami libatkan dalam pemberdayaan masyarakat bersama juga dengan lintas sektor dan teman-teman daerah. Pesan-pesan kuncinya kurang lebih juga ada spesifik, ya, melindungi diri, melindungi keluarga, kemudian protokol 3M, walaupun ada juga yang mungkin kadang-kadang menjadi membingungkan, ya, memunculkan 5M. Padahal M yang keempat itu merupakan pengembangan dari menjaga jarak. Kemudian yang M kelima mengurangi mobilitas pun mungkin ada kaitannya dengan menjaga jarak. Tapi kadang-kadang memang sudah ada yang memunculkan dari suatu institusi pemerintah juga, sehingga ya sudahlah, kita juga tidak boleh sangat frontal, ya, tapi bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bagaimana 3M, bagaimana yang 5M, termasuk pada saat setelah sudah divaksinasi. Ini berbagai kegiatannya, penyebaran informasi, ya, yang sifatnya di berbagai media maupun juga melalui media sosial selalu kami lakukan secara bertahap. Pendekatan komunikasinya ini pada saat pra-vaksinasi, yaitu pada sebelum bulan Januari, sebenarnya sudah mulai bergerak penyebaran informasi, di samping juga meyakinkan bahwa vaksin ini aman, ya, walaupun sudah ada dari berbagai para ilmuwan. Kemudian pada fase vaksinasi yang masih berjalan terus, ini juga harus kami perbarui. Mungkin salah satunya, ya memang kalau di Promkes, kalau saya bilang informasi, ya, yang disebut sebagai komunikasi resiko. Ini pengembangan dari Promkes, dulu dikenal dengan komunikasi resiko, tapi kalau bahasa saya harus ada intelijen dari sisi media atau informasi, sehingga salah satunya mungkin, ya, ini bisa saya sampaikan, cuma nanti menjadi ini, ya, jadi besar. Padahal sih sebelum adanya COVID pun orang merasa kalau disuntik itu bisa membatalkan puasa. Ini juga kami tadi sudah diskusi untuk mengajak para ahli ulama MUI untuk mengaitkan, nanti kan sebentar lagi kita bulan puasa. Mudah-mudahan pelaksanaan vaksinasinya tidak turun atau berhenti, ya, hanya karena adanya puasa. Karena ada sebagian orang merasa kalau disuntik ini bisa membatalkan puasa. Ini padahal saya kemarin sudah mendengar dari salah satu ahli ulama, ya, ini masalah keyakinan kita masing-masing, ya. Kemudian dari sisi komunikasi publik, komunikasi perubahan perilaku, ini antara komunikasi antar personal atau antar pribadi juga dikembangkan di berbagai kegiatan bersama lintas sektor dan juga NGO, ya. NGO juga membantu dikaitkan dengan komunikasi perubahan perilaku. Ini berbagai pesan yang disampaikan pada saat pra-vaksinasi dalam bentuk komunikasi publik, dan isi pesannya kemudian faktor penunjang tentunya akan berbeda pada saat bulan vaksinasi, ya, dengan sasaran-sasaran tadi sesuai dengan tahapan. Tadi tahapan awal kita harus mengejar kepada tenaga kesehatan. Jadi kalau tenaga kesehatan masih banyak yang ragu, masih banyak yang menolak, mungkin akan sulit nanti berlanjut kepada masyarakat lainnya. Jadi kita harus benar-benar yakinkan. Alhamdulillah sih dari berbagai kami ke lapangan, tenaga kesehatan juga sudah berbondong-bondong, walaupun mungkin waktu itu ada masalah dari kaitannya dengan pendataan, ya, menggunakan akunnya tadi mungkin ada bermasalah, tapi akhirnya dikembangkan dengan manual. Kemudian pasca vaksinasi yang selalu juga ditakutkan masalah efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi, walaupun selama ini dalam laporan-laporan sih tidak banyak yang sifatnya, atau tidak ada bahkan yang sifatnya sedang atau berat, rata-rata mungkin hanya ringan saja. Ini yang harus selalu disampaikan ke masyarakat, ya, dalam bentuk video, dalam bentuk testimoni dan sebagainya. Dan berbagai rekomendasi media tadi sesuai dengan data-data sumber informasi kami memanfaatkan sesuai dengan sasarannya, dan rekomendasi-rekomendasi media ini tentunya juga harus disesuaikan, ya, dengan
yang sifatnya di Jakarta atau di daerah tentunya ada skala lokal, itu juga kami sesuaikan untuk media konvensional. Sementara yang media sifatnya berbasis teknologi seperti website, vlog, dan media sosial lainnya, tadi sudah saya sampaikan ya, kami banyak jejaring kanal-kanal juga dengan startup. Kami sudah bertemu, banyak mereka akan mendukung dari sisi penyebaran informasi. Kemudian perubahan perilaku terkait dengan yang berkelanjutan, tentunya bukan hanya sekedar kebijakan ya. Sekarang kebijakan PPKM skala mikro misalkan dengan adanya menguatkan testing, juga menguatkan tracing dengan melibatkan Babinsa dari TNI dan Babin Kantipmas dari Polri. Ya sekarang juga makin kita kuatkan dari sisi pemahaman tentang pelacakan. Karena juga akan membantu dalam hal supaya tidak atau memutus mata rantai penularan ya. Nah, ini dari sisi kebijakan tentunya diharapkan ujungnya adalah di bawah. Orang itu mau menerima vaksin dan menerapkan protokol kesehatan ya dengan berbagai diantaranya norma budaya. Kemarin juga pembahasan mengenai soal ya banyaklah berkembang di televisi media ya masalah pemulasaran jenazah yang jadi masalah itu juga kadang-kadang menjadi mengganggu ya dalam hal mengedukasi masyarakat ya. Jadi istilah tukan benar. Jadi ini padahal ini hanya kasus saja ya atau suatu kejadian yang tidak diinginkan. Ya ini dari sisi roadmap kegiatan implementasi dalam ini hitungannya bukan per ini tapi dalam setelah Januari yaitu vaksinasi tapi juga akan berlangsung terus. Kita harapkan memang dalam 1 tahun ini pelaksanaan vaksinasi bisa selesai, tapi juga tadi mungkin dari Bu Vivit, apakah tahun 2022 itu kita masih menggunakan strategi yang kurang lebih sama di tahun 2021 ini ya, terkait dengan edukasi, kampanye masyarakat maupun juga terkait dengan vaksinasi dan protokol. Ini link yang bisa Bapak Ibu bisa diunduh ya, supaya bisa mendapatkan informasi-informasi terkini ya, http info vaksin ya, untuk tahu tentang efek samping ini hoax atau bukan, silahkan dapat diunduh. Kemudian juga karena juga jangan sampai rumah sakit menjadi penuh hanya karena banyak masyarakat yang gejala ringan saja harus mencari di rumah sakit. Jadi memang lebih pada penggerakan masyarakat di tingkat RT RW atau desa dan kelurahan dalam hal mengelola pembatasan pasien tadi. Berbagai media sudah juga bersama-sama Kemendagri, bersama Babinsa tadi ada model buku saku dan sebagainya, supaya memahami terkait dengan isolasi mandiri yang dalam keadaan sehat itu seperti apa sih? Atau yang dalam keadaan, kalau isolasi kan yang ada gejala, kalau karantina dari skala karantina wilayah atau skala mikro tadi. Ini berbagai media dalam bentuk video, poster, spanduk dan sebagainya. Dan silakan Bapak Ibu semua, silakan yang terkini ada di promkes.kemkes.go.id ya, bisa diunduh. Dan semua sudah kami sebarluaskan ke seluruh daerah, juga seluruh organisasi masyarakat, supaya mereka juga bisa melakukan sendiri tanpa harus disiapkan dari pusat ya. Kemudian juga dalam bentuk Twibbon untuk siap divaksinasi ya, sudah banyak digunakan juga di spesifik lokal, silakan. Ini sudah banyak kami buatkan di berbagai yang saat ini sedang berjalan di kementerian lembaga, juga ada rasa kebanggaan kalau dia sudah divaksin. Ya ini berbagai dari kementerian media daerah ya. Ini teman-teman daerah juga sudah melakukan siap divaksin waktu itu ya, tapi sekarang mereka sudah divaksin. Ini dari Sulawesi Utara. Ini saya sendiri bahwa saya juga sudah divaksin supaya mereka tidak takut kalau ini adalah contohnya, tidak ada rasa sakit apapun, tidak ada gejala apapun. Kemudian bentuk-bentuk yang lain adalah pada kegiatan di kementerian lembaga saat ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di daerah, membuat suatu backdrop kalau ada kegiatan seremonial oleh pemimpin daerah, mereka bisa mengunduh ya, tinggal dicetak saja. Ini berbagai jenis-jenisnya, ini yang para tokoh agama waktu di Masjid Istiqlal kemarin. Jadi bagaimana keberagaman agama itu bisa menjadi contoh di Masjid Istiqlal ya, ini juga bisa dilakukan di provinsi-provinsi lain, kabupaten kota lain.
terkait dengan pelaksanaan vaksinasi massal. Kemudian ini dalam bentuk spanduk, poster, kemudian juga bagaimana di tempat pelayanan, supaya dalam 30 menit dilakukan observasi mereka bisa memahami. Dan di sana diputarkan video, ya, sehingga setelah divaksinasi mereka bisa menyampaikan kepada keluarganya maupun kepada orang lain. Sehingga sebagai kesimpulan, saya rasa dengan melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dengan pembudayaan 3M atau bisa juga dengan 5M, diharapkan vaksinasi juga yang dengan yang aman dan efektif dan bisa hidup sehat, aman dan produktif tentunya dari sisi ekonomi, supaya kita bisa kesehatan pulih dan ekonomi kita bisa bangkit. Terima kasih Pak Zeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.